Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan sesi yang kedua ini. Kita masuk tasrif istilahnya aja Pak ya. Tasrif Pak. Dhamir istirahat dulu ya. Kita anggap selesai pembahasan dhamir. Dan kita sekarang lanjut ke tasrif istilahi. Pindah ke tasrif istilahi. Masih di bab yang pertama, yaitu bab fa'ala yaf'ulu. Sekarang kita masuk pada bina nakis ya Mas ya. Nakis wawi. Yang nomor berapa itu? 4 ya. Nomor 4. Kan ada sahih, mudha'af, ajwaf, kemudian nakis wawi. Masih ingat sahih? Apa fi'il sahih ya kawan? Fi'il yang tidak ada huruf ilatnya, selamat dari huruf ilat, sehat dari huruf illah. Huruf ilat ada 3 ya, alif, ya dan waw. Kemudian mudha'af. Apa mudha'af? Fi'il yang ya ain dan lam fi'ilnya sama, kayak madda ya, farra. Baik. Kemudian ada fi'il ajwaf. Apa ajwaf ya Pak? Fi'il yang ain fi'ilnya huruf illat. Tergantung nanti ya. Kalau ajwaf wawi berarti wawu ain fi'ilnya. Kalau ajwaf ya'i berarti aslinya ya. Nah sekarang kita masuk ke nakis. Fi'il nakis. Kemarin di halaman berapa ya kawan? Pembahasan tentang fi'il itu. Definisi fi'il nakis. Masih ingat gak? Halaman berapa kemarin? Kita baca definisinya dulu ya. Apa itu nakis? Berapa Mas? 39. Pantul buka 39. Ya. 39 antum melihat nakis ya. Nomor 3. Fi'il yang mu'tal itu, fi'il yang ada huruf ilatnya. Nakis yaitu fi'il mu'tal. Maksudnya fi'il yang ada huruf ilatnya. Yang huruf ilatnya pada lam fi'ilnya. Pada lam fi'ilnya. Contohnya da'a, yad'u, baka, yabki, radiya, yardha. Baik, karena kita sekarang masih di bab yang pertama yaitu bab fa'ala yaf'ulu. Berarti kita masuk di bab di baka ya ghaza yaghzu. Yang nakisnya nakis wawi ya kawan. Nakis wawi. Berarti saya ulangi lagi, nakis adalah fi'il yang huruf ilatnya pada lam fi'ilnya ya. Kalau ajwaf kan tadi mah di ain fi'ilnya. Kalau nakis asli pada lam fi'ilnya itu huruf illah. Contohnya di situ ghaza. Coba anda perhatikan kan, Evan, ghaza. Bisa hapus ya. Contohnya di itu di tasrif istilah itu ghaza ya.
Ghaza. Ghaza yaghzu. Artinya berperang. Lihat Iwan. Jadi kan tadi dibahas fi'il nakis adalah fi'il yang pada lam fi'ilnya, berarti ini ya, nomor 3 ya. Fa'ala, berarti lam fi'ilnya berupa apa? Huruf illah. Nah, ghaza ini ya kawan, tuh lihat, huruf illah kan? Alif ya. Nah, kita nanti tahu asal huruf ilatnya itu aslinya wawu atau alif atau ya. Aslinya apa ini? Alif atau ya atau wawu? Kan 3 huruf ilat ya. Kalau enggak alif, ya atau wawu. Mana ini ya kan? Ya atau alif atau wawu? Aslinya? Aslinya wawu ya kan? Nih, muncul aslinya di sini di fi'il mudhari'nya. Jadi huruf illat yang ada pada fi'il ghaza ini aslinya apa? Huruf wawu. Antum bisa tahu ini bukan ilmu sihir ya. Antum tahu karena pada fi'il mudhari'nya muncul aslinya. Ghaza yaghzu. Berarti aslinya ghazawa. Aslinya begini. Betul ya? Aslinya ghazawa. Iya, aslinya wawu, Pak. Ini muncul ketika di fi'il mudhari'. Ghaza yaghzu. Sama kayak da'a yad'u. Ini. Jadi alif ini aslinya bahwa wawu ya kan. Ini kita pakai ilmu, bukan ilmu sihir ya, bukan tebak-tebakan. Ya. Jadi antum bisa melihat, oh ternyata alif ini aslinya wawu, aslinya ghazawa. Kaedahnya kenapa kok bisa diganti alif? Masih ingat? Apabila ada huruf illat berharokat fathah, ya kan? Kemudian sebelumnya ada huruf sahih yang berharokat fathah. Maka yang cocok fathah ini pasangannya dengan apa? Ya, pasangan fathah itu alif, ya atau wawu ya kan? Alif. Maka wawunya diganti alif. Jadi ghaza karena sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Kalau bahasa Arabnya kullibatil wawu alfan litaharrukiha wan fitahi ma qablaha. Wawunya diganti alif karena dia berharokat dan sebelumnya di fathah untuk menyesuaikan harokat fathah itu dengan alif. Kalau wawu pasangannya apa? Dhammah. Kalau ya pasangannya apa? Kasrah. Itu di ilmu tajwidnya itu ya. Itu pelajaran di pembahasan apa Mas? Mat ya. Mat. Ya, huruf-huruf mat. Nah, ini namanya apa namanya? Namanya iqlal ya. Kalau bahasa Arabnya namanya iqlal, perubahan. Wawunya diganti alif karena sebelumnya di fathah. Karena pasangan fathah itu dengan alif ya kan, bukan dengan wawu atau ya, bukan. Jadi ghaza yaghzu. Sama di sini, aslinya yaghzu. Yaghzu. Kan yaf'ulu maksudnya ya. Ikut wazan yaf'ulu. Ya, ikut wazan yaf'ulu. Ya, wawunya disukun. Ya kan, disukun karena untuk meringankan bacaan. Jadi orang Arab kalau dibaca yaghzu itu berat, lisan mereka berat. Maka untuk meringankan bacaan diringkas. Akhirnya apa? Dibuang harokat wawunya. Jadi yaghzu cukup begitu. Ya, karena mereka berat, listiqal, ya, karena berat mengucapkannya. Untuk meringankannya cukup disukun. Jadi yaghzu. Itu ya, yaghzu. Tapi tetap panjang ya, yaghzu, untuk menunjukkan bahwasanya di sini lam fi'ilnya adalah wawu. Baik, kita tasrif sekarang ya. Sama ini kan gini. Da'a yad'u, aslinya da'awa.
Da'awah, ya Mas ya. Kemudian wawunya diganti alif. Kenapa? Karena sebelumnya berharokat fathah. Jadi da'a. Ini sama ya da'uwu, aslinya kita yaf'ulu. Wawunya diganti, wawunya disukun karena untuk meringankan bacaan. Tetap ya nggak diganti karena apa? Sebelumnya sudah dhammah. Karena sudah dhammah jadi nggak perlu diganti. Karena pasangannya wawu apa dengan dhammah. Ini namanya nakis wawi. Artinya apa? Lam fiilnya aslinya berupa huruf wawu. Paham ya? Berarti ya? Jadi itulah bahasa Arab seperti itu ya. Jadi kita tahu asal usul kalimatnya bagaimana. Ya bukan tebak-tebakan ya kan. Ini pakai ilmu ya, bukan tebak-tebakan atau ilmu sihir, bukan. Ini ada ilmunya. Makanya beda, orang yang belajar dengan yang tidak belajar kan beda. Sering saya sampaikan kata Imam Syafi'i, orang yang bisa bahasa Arab, yang paham bahasa Arab atau yang belajar bahasa Arab itu bagaikan apa? Manusia-manusia atau jin-jin yang berwujud manusia. Yang dia tahu yang mana orang lain tidak tahu. Antum tahu di sini alif gantian dari wawu dari mana? Coba kalau nggak belajar, kok tahu antum dari wawu dari mana? Dia akan pasti ngeyel kan? Oh ini alif, kok kamu bilang wawu itu gimana caranya? Nah, kita belajar di sini kan. Karena dia fi'il mudhari'nya yaghzu, ada wawunya muncul aslinya di situ. Maka alif itu aslinya wawu, bukan alif. Jadi alifnya itu aslinya wawu. Baik, kalau kita sudah paham arti nakis ya. Sekarang kita tasrif. Jadi pada tasrif istilah ini ya kawan, cuma ada 4 bina mudhaf sahih, bina mudhaf, ajwaf dan nakis. Cuma 4 doang. Ya. Silakan kita baca bareng-bareng ya. Kita baca dulu polanya, nanti kita ikutkan yang lain ya. Contoh-contoh yang ada di kotak. Ghaza yaghzu ghazwan ya. Untuk fi'il, untuk masdarnya ya kawan-kawan, untuk masdarnya itu bisa ghazwatan. Ghazwah, perang. Antum sering dengar nggak ghazwah? Bedanya apa? Ghazwah dengan sariyah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama artinya, sama-sama perang. Ada istilah ghazwah, ada istilah sariyah. Ini ada 2 istilah dalam bahasa Arab yang sama-sama perang ya kan artinya. Tapi bedanya, kalau ghazwah itu Rasulullah yang menjadi pemimpin di situ. Iya, menjadi panglima perang langsung ikut di situ. Kalau ghazwah, jadi Rasulullah sekaligus menjadi panglima perang, namanya ghazwah. Kalau sariyah, Rasulullahnya apa? Mengutus sahabat untuk menjadi panglima perang. Itu bedanya. Ya antara ghazwah dengan sariyah. Itu ya unik bahasa Arab ya. Jadi terkadang kalau diterjemahkan itu artinya sama. Tapi ternyata fakta kenyataannya sastranya beda kan ya. Kandungan kalimatnya beda. Penggunaannya gitu loh. Kalau ghazwah itu Rasulullah ikut andil perang di situ sekaligus menjadi panglima perang. Kalau sariyah Rasulullah dalam peperangan yang hanya Rasulullah menunjuk sahabat untuk menjadi panglima perang. Rasulullah nggak ikut perang di situ. Baik, ya barang-barang ya. Ghaza yaghzu ghazwan. Padahal ghazin maghzuun ughzu la taghzu maghzan mighzan. Nah, di sini ada isim apa ya kawan? Yang ada di akhir alif sebelumnya fathah. Masih ingat enggak? Isim apa? Ditinjau dari bangunan akhirnya isim maksur. Ya ini ada maghzan mighzan.
Nah, isim-isim maksur kebanyakan ada pada fi'il yang nakis ini. Ya, isim-isim maksur yang dulu kita bahas dulu di awal-awal itu kebanyakan pada fi'il nakis. Karena memang di awal aslinya memang dia ada huruf ilatnya dalam fi'ilnya, Pak ya. Asal fi'ilnya sudah ada huruf ilatnya. Nah, ini isim maksur ya, kawan. Maghzan. Ya, isim yang diakhiri alif sebelumnya di fathah. Ya. Baik, sekali lagi ya kawan, coba. Ghaza yaghzu ghazwan, fadal. Ghaza yaghzu ghazwan. Ghazun. Ya, hafal ya insyaallah ya. Karena biasanya kalau sudah di awal kita sudah hafal polanya dari fa'ala yaf'ulu ya, dan yang lainnya, nanti yang lain ikut semua. Kita artikan dulu deh. Ghaza artinya telah berperang ya. Kalau yaghzu sedang ya, fi'il mudhari' sedang berperang. Berarti ghazwan apa? Masdar peperangan ya. Peperangan atau perang gitu ya. Ghazin orang yang isim fa'il, orang yang berperang. Maghzuun yang diperangi gitu ya. Ughzu apa? Berperanglah, fi'il amr. La taghzu, jangan berperang. Maghzan, tempat atau waktu berperang. Mighzan, alat perang ya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Sama dengan yang sebelumnya. Cuman banyak perbedaan ya kawan ya. Ketika ada huruf illat aslinya memang banyak perbedaan. Ada pembuangan-pembuangan di situ. Baik, sekarang kita masukkan contoh-contohnya, Pak. Sekarang tabba, afan kok tabba ya kan? Tabba mudhaf ya. Da'a nih lihat. Da'a yad'u masdarnya dakwah. Kita sering dengar ya, dakwah itu aslinya dari kalimat da'a yad'u. Masdarnya dakwatan. Dakwah. Ini di bahasa Indonesia Mas ya. Sudah masuk bahasa Indonesia ini. Berdakwah, ajakan atau dakwah. Silakan man, bareng-bareng ya. Da'a yad'u fadal. Yad'u da'watan da'in mad'uun ud'u la tad'u mad'an mid'an. Seperti itu antum. Coba dilihat di isim fa'il ya kawan. Isim fa'ilnya tadi kan ghazin sama da'in. Masih ingat nggak? Itu isim apa itu? Ditinjau dari bangunan akhirnya. Sahih, maksur, mangkus, atau mamdud? Ayo. Ghazin atau da'in itu isim apa? Sambil merojaah ya, yang sudah kita pelajari. Mangkus ya. Lihat. Ghazin, da'in. Pernah kita bahas kan ya? Ini namanya isim mankus. Loh, kenapa di sini nggak kelihatan iya-nya ya kawan? Karena aslinya isim mankus adalah isim yang diakhiri ya, sebelumnya di kasrah, gitu Pak ya? Nah, kan ini al-ghazi. Ini apa? Ad-da'i. Kenapa iya-nya dibuang? Karena alif lamnya hilang. Ketika alifnya hilang, maka iya-nya pun ikut hilang. Nah, sebagai gantinya untuk menunjukkan ada ya yang dibuang, maka dikas rotain. Ingat enggak?
Connect kan jadinya kan? Nyambung kan? Nah, pembahasan mangkus masih ada hubungannya kan dengan yang dulu kita pelajari mangkus, maksur. Ternyata ada di sini nih, di bab tasrif di situ. Jadi contohnya banyak nanti. Berarti kalau mau cari contoh isim mangkus, di sini ada banyak. Di pembahasan apa? Fi'il nakis ini. Ya, terutama di isim fa'ilnya. Ini kan isim fa'il semua nih. Ghazin, da'in. Ya, jadi ketika alif lamnya dibuang, maka ya-nya ikut dibuang dan diganti dengan kasrotain. Ingat ya, insya Allah ya, yang ikuti dari awal ingat ya. Paham ya? Hah? Kok pada diam? Nyambung, insya Allah nyambung ya. Baik, lanjut Pak. Da'a yad'u da'watan. Fadal. Ayo Pak. Da'a yad'u da'watan da'in mad'uun ud'u la tad'u mad'an mid'an. Fadal yang sebelah kanan. Da'a yad'u. Da'a yad'u da'watan da'in mad'un ud'u la tad'u mad'an bid'an. Nah, barakallahu fikum. Yang sebelah kiri, Mas. Da'a yad'u. Da'a yad'u da'watan da'in mad'un ud'u la tad'u mad'an bid'an. Mada'an mid'an. Baik. Orang yang berdakwah, pendakwah apa bahasa Arabnya? Da'in. Atau kalau itu mau pakai alif lam berarti ad-da'i Mas ya. Kalau pakai alif lam harus dihidupkan ya-nya kalau pakai alif lam. Baik. Yang didakwahkan mad'u, yang didakwahi ya. Kayak antum ini mad'u, sebagai mad'u yang akan didakwahi. Masyarakat lah. Mad'u. Mad'unya mana? Kan ada bahasa kita ya. Kalau mad'unya ini dari kalangan menengah ke atas, maka kita cara ngomongnya juga beda. Kalau mad'unya dari kalangan menengah ke bawah, juga cara ngomongnya beda. Mad'unya dari kalangan anak-anak juga beda cara penyampaiannya, gitu ya kan. Itu nanti dibahas di ilmu apa namanya bekal para dai gitu ya. Ada pembahasannya. Jadi melihat mad'unya, siapa yang didakwahi. Orang yang berdakwah tadi kan dain ya, yang didakwahi mad'u. Berdakwahlah. Apa bahasa Arabnya? Ud'u. Jangan kau berdakwah. La tad'u. Dakwah. Kalau dakwah saja apa? Masdar ya, dakwatan. Baik, sedang berdakwah. Yad'u, telah berdakwah. Tempat atau waktu berdakwah? Ya, alat berdakwah. Nah, begitu ya kan ya. Sama kayak kemarin. Baik, percepat aja kayaknya ya. Sekarang masuk fi'il yang selanjutnya, tala yatlu. Ayo, tala yatlu bahasa masternya tilawah. Ini kita sering dengar ya, tilawatul Quran. Ini dari kata tala yatlu. Tilawatul Quran itu loh, membaca kan. Masdarnya tilawah atau tilawatan. Fadal lewat 6 tulis di situ ya, di sampingnya tilawah. Ayo, tala yatlu tilawatan. Yatlu tilawatan talin matluun utlu latatlu matlan mitlan. Sekali lagi Pak, yang sebelah kanan Pak. Tala yatlu tilawatan.
Nah, barakallahu fiik. Sebelah kiri, Mas. Nah, matlan mitlan. Mudah ya. Baik ya kan. Atau perhatikan di situ untuk fi'il amarnya. Ughzu, ud'u, utlu. Untuk fi'il amar khusus untuk fi'il nakis ya, yang lam fi'ilnya berupa huruf illat, tanda jazmnya, tanda sukunnya dengan membuang huruf illat. Perhatikan di situ. Ada nggak huruf illatnya? Hilang ya. Ughzu, dibuangkan wawunya ya. Betul. Nah itu tanda jazmnya ya kawan. Khusus untuk fi'il amar pada fi'il nakis ya, khusus untuk fi'il nakis. Nanti cara apa namanya jazmnya atau tanda sukunnya itu dengan membuang huruf ilatnya. Antum perhatikan yang sebelumnya kan sukun semua Mas ya. Unsur. Kalau untuk mudha'af di fathah, mudda. Kalau untuk ajwaf sun gitu ya. Nah untuk nakis dibuang huruf ilatnya. Ughzu, pendek ya. Ughzu, ud'u, utlu. Begitu caranya ya. Khusus untuk fi'il nakis dengan membuang huruf ilat, tanda sukunnya atau tanda jazmnya. Ngerti ya? Agak beda sedikit ya. Kalau mudha'af dengan di fathah. Kalau nakis dengan dibuang huruf ilatnya. Itu untuk fi'il amarnya ya. Sama, amar sama apa itu? Fi'il nahi. La taghzu, jangan dipanjangkan ya kawan. Kalau panjangkan salah malah. Ya, jangan ughzu, jangan. Atau ughzu pendek. La taghzu pendek. Ud'u la tad'u, karena di situ apa? Jazm. Jazmnya dengan membuang huruf illah. Ini agak beda ya, karena dia nakis. Fi'il yang diakhiri huruf illat atau lam fi'ilnya berbau huruf illah. Baik. Sekarang langsung aja tasrif roja yarju. Fadhal. Apa masdarnya kan? Rojaan. Ya, roja itu loh. Kita sering dengar ya. Khauf dan roja. Rukun ibadah adalah apa? Khauf dan roja. Kita harus khauf, ada rasa takut. Takut ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Ada juga sikap roja, mengharap pahala dari Allah. Ini rukun ibadah. Baik, roja yarju rojaan. Fadhal. Rojaan, rojin, marjuun, urju, latarju, marjan, mirjan. Ada sirup marjan ya? Mungkin dari sini kali. Terinspirasi dari nama ini Roja Yarju ya. Ada harapan besar untuk sukses gitu Mas ya. Baik, keren juga ya dulu yang ngasih nama itu ya. Berarti tahu bahasa Arab Mas. Silakan Pak, yang sebelah kanan. Roja Yarju Rojaan. Rojaannya panjang ya. Rojaan, maksudnya roja terus ada hamzah di situ di belakangnya. Ro, jim, alif, terus hamzah. Rojaan. Ya. Urju. Ya, jadi marjan itu apa? Waktu atau tempat berharap. Rojaan Pak. Ini ya. Perlu ditulis ya? Perlu Mas. Rojaan.
roja dan khauf. Yang tilawat tilawatun atau tilawatan? Ini karena masdar kita pakai biar gampang nasrif ya, tilawatan nggak apa. Tapi asalnya tilawatun ya, asalnya disukun. Cuman karena untuk mensinkronkan tasrifan kita samakan jadi tilawatan. Berharaplah, apa bahasa Arabnya Mas? Berharaplah apa? Urju ya. Janganlah kau berharap. La terju, harapan. Rojaan, masdar berarti ya rojaan. Baik. Waktu atau tempat berharap. Marjan. Baik. Yang diharapkan. Marjuun. Alat berharap. Ya, mirjan. Begitu ya, Ikhwan. Lanjut aja ya langsung. Khotoyahtu, khoto melangkah. Khotoyahtu apa mas? Masdernya khotwatan, khotwah. Khotwatan. Tulis ya. Langkahan. Ini masdernya khotwatan. Padahal Pak, khotoyahtu khotwatan. Yuk bareng-bareng. Khotoyahtu khotwatan khotin makhtuun ukhtu la takhtu makhton mikhton. Ya, makhton mikhton. Silakan sebelah kanan Pak. Khotoyahtu khotwatan in tah. Baik, sebelah kiri. Khotoyah in makhtuun ukhtu. Nah, benar Ikhwan, cukup nggak? Cukup? Cukup aja ya. Udah jam 8 lebih kayaknya. Baik, sebenarnya kita harus selesaikan ini karena baru bab 1 ya. Gak apa-apa karena waktunya udah malam ya. Besok lagi lah, gak apa-apa, tinggal sisa 4. Ya 4 lagi nih, 4 contoh lagi. Baik, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat Ikhwan, dan jangan lupa di murojaah. Dan ingat Ikhwan ya, ilmu agama ini harus diiringi dengan ketakwaan. Ingat kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, nanti Allah akan bimbing kalian, akan diajari, dipahamkan ilmu. Karena ilmu ini dari Allah ya kawan ya. Ilmu agama kan dari Allah. Beda dengan ilmu umum itu ya. Maka harus diimbangi, diiringi dengan ketakwaan untuk bisa kita mudah memahaminya. Ya, sholat sunnahnya, berdoanya juga terus, begitu ya. Kita berusaha untuk seperti itu, diimbangi dengan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, insya Allah kita akan mudah memahami ilmu agama. Ingat ya kawan, saya sampaikan, ilmu ini milik Allah, maka mintalah kepada Allah dan iringi dengan ketaatan. Semakin bertakwa, insya Allah akan semakin mudah memahami ilmu. Ya, jadi ustadz hanya sekedar perantara saja. Ya, perantara saja menyampaikan, tapi hakikatnya ilmu adalah milik Allah Azza wa Jal, dan terus mintalah kepada Allah. Baik, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.